Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yarzuquna at-taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhatat tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يكبته فيه الأولون والآخرون اللهم أعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا أزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعبس خضر بليان بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu dari mulai wa Muhammadun ya sampai situ. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'uli. Wa Muhammadun adapun nama Muhammad, alamun adalah isim alam, manqulun yang dipindahkan min ismil maf'uli dari isim maf'ul, al mudha'afi bina mudha'af atau yang ditad'if ain fiilnya Muhammad. Maudhu'un yang diletakkan liman kasurat khisaluhu bagi orang yang perbuatannya banyak alhamidah yang dipuji. Summiya bihi nabiyuna, dinamakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Bi ilhamin adalah dengan ilham minallah dari Allah lijaddihi kepada kakeknya. Wa rasulu adapun rasul minal bashar adalah bagian daripada manusia, zakarun yaitu seorang laki-laki, hurrun yang merdeka, uhia yang diberikan wahyu ilaihi kepada laki-laki tersebut, bisyar'in dengan membawa syariat. Wa umiro dan diperintahkan laki-laki tersebut bitablighihi untuk menyampaikan syariat. Wa illam yakun lahu kitabun dan walaupun tidak ada baginya mempunyai kitab, wala nashun dan tidak ada lembaran yang isinya wahyu. Kayusha kaya Nabi Allah Yusha alaihi salam. Fa illam yu'mar maka jika tidak diperintah laki-laki itu bitablighi dengan menyampaikannya panabiyun maka itu namanya nabi. War rasulu adapun rasul afdolu itu lebih utama minan nabiyyi daripada nabi ijma'an dengan kesepakatan ulama. Wasahha khobarun dan telah sahih apa hadis anna adadal anbiya bahwasanya bilangan para nabi alaihimus salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atu isruna alpan adalah 124.000. Wa anna adadar rusuli dan bahwasanya bilangan para rasul itu salasumi'atin wa khamsata asyara adalah 315. Dah segitu dulu. Para jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas arti daripada nama Muhammad dan perbedaan antara Rasul dan Nabi. Berkata Kiai Musonib,
Wa Muhammadun, adapun nama Muhammad, alamun mankulun minismil maf'uli al mudha'af, adalah termasuk isim alam. Isim alam itu nama. Setiap nama itu namanya isim alam, kata ilmu nahwu. Nama Jaed itu isim alam, alami. Setiap nama baik orang maupun kota itu isim alam. Mekah isim alam. Setiap nama dalam ilmu nahwu itu dinamakan isim alam. Nah, ini nama Muhammad ini diambilnya daripada isim maf'ul bina mudha'af. Bina mudha'af itu yang ditasydid. Muhammad. Jadi nggak boleh kita mengatakan nama Muhammad ini dengan tidak mentasydidkan mimnya. Muhammad disebutnya. Itu nggak boleh. Harus ditasydid. Muhammad. Jangan berkata Muhammad. Tidak bertasydid. Itu beda. Itu ya. Jadi harus ditasydid. Apalagi kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Muhammad nanti beda lagi, bukan nama Kangjeng Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Sesuai dengan dinamakannya Nabi kita dengan nama Muhammad, maudu'un liman kasurat khisaluhul hamidah, adalah diperuntukkan kepada orang yang perbuatannya banyak dipuji. Jadi itulah pengertian daripada Muhammad, adalah manusia yang banyak dipuji baik di langit maupun di bumi maupun di alam semesta. Summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dinamakan dengan nama Muhammad dari mana? Bi ilhami minallahi li jaddihi, adalah dengan ilham dari Allah kepada kakeknya. Jadi kakeknya diberikan ilham. Ilham itu kemarin nurun yakzifuhu fil qalbi, cahaya yang langsung diberikan oleh Allah kepada hati seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Ada ilham yang diberikan kepada para nabi rasul namanya wahyu. Ada ilham yang diberikan kepada ilham namanya ilham walayah. Ilham yang diberikan kepada para wali. Ada ilham yang diberikan kepada orang yang beriman, yang hatinya tulus, ikhlas, bersih. Itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang hatinya bersih, akan diberikan ilham oleh Allah, termasuk kakeknya Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sembarangan ilham, gitu ya. Apakah ada orang yang maksiat mendapatkan ilham? Bisa saja, semuanya kehendak Allah. Tapi ilham di situ namanya ilham tanbih, peringatan. Dikarenakan ini orang yang maksiat ini dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, Allah kasih ilham, peringatan buat dia jangan mendekati kemaksiatan lagi. Dikasih ilham, namanya ilham tanbih, itu namanya. Jadi intinya ilham itu diberikan oleh Allah adalah pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan tidak bisa diusahakan. Paling kita bisa untuk membersihkan diri kita, hati kita, maka nanti atas kehendak Allah, Allah berikan ilham melalui mimpi. Diberikan oleh Allah ilham dengan kita berbuat baik. Istiqomahnya kita di dalam ibadah ini udah ilham. Yang kemarin ibaratnya itu hidayah adalah lampu jalan.
berjalannya kita ini adalah taufik. Ketika kita ingin istiqomah, ketika orang ini berjalan menuju Allah istiqomah, ada cahaya ilham. Cahaya ilham yang menerangi jalan terus sampai menuju Allah. Karena hidayah tidak seterusnya menerangi. Kadang-kadang hidayah itu padam. Ilham bisa menjadikan kita istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Nah, berarti nama Muhammad ini langsung diberikan oleh Allah yang diilhamkan kepada kakeknya, sehingga namanya adalah Muhammad sudah tercatat. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah ada namanya. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad ini bukan Muhammad bin Abdullah. Beda. Nur cahayanya Muhammad. Kenapa dinamakan Nur Muhammad? Itu sama dengan nama Nabi kita. Karena seluruh makhluk semuanya yang bisa mengimplementasikan cahaya Allah ini, makhluk Allah yang namanya makhluk yang pertama yang Allah ciptakan hanya Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu Nur Muhammad yang implementasinya adalah secara jasadnya kepada Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jangan terlalu jauh dulu. Sekarang nama Muhammad ini ada isyarah, memiliki sir spiritual atau bahasa tasawufnya. Mim pada lafaz Muhammad itu isyarahnya adalah majma' al-kamal, tempat berkumpulnya kesempurnaan. Sehingga mimnya itu dari ketika tulisan mim itu harus ada bolongnya. Mim tertutup. Ini isyarah bahwa mim pertama itu adalah merupakan satu wadah yang mewadahi daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi adalah hakikat awal yang diciptakan Allah. Nama Muhammad bin Abdullah adalah manifestasi daripada hakikat Nur Muhammad itu sendiri. Jadi penampakan tajalli hakikat itu dalam wujud manusia yang sempurna, insan kamil adalah Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mim pertama tempat kumpul atau pusat kesempurnaan ruhani berkumpul di situ. Kemudian huruf yang kedua, jadi mim yang bentuknya itu bulat yang menyerupai seperti wadah itu tertutup, itu seperti wadah itunya. Jadi tempat kumpul berpusatnya kesempurnaan ruhani, kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan tauhid, kesempurnaan syariat, ma'rifat. Maka bentuk mimnya itu kan tertutup, tidak boleh renggang, tertutup di atas. Ini melambangkan wadah bagi cahaya pertama. Makhluk Allah yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Dalam kitab lain itu hanya nama Nur Muhammad, namanya banyak, ada juga
Syajaratul Baydo, pohon yang bercahaya. Artinya pohon itu kan banyak ranting. Ranting-rantingnya ini yang bisa menjadikan aras, kolam, semuanya kan berasal daripada Nur Muhammad. Para nabi juga dari Nur Muhammad semua. Tapi makhluk semuanya tidak ada yang bisa secara sempurna untuk memanifestasikan daripada Nur Muhammad ini kecuali Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, mim yang pertama tuh. Kumpul tempat berpusatnya kesempurnaan. Kemudian huruf yang kedua, ha. Ha. Ha itu hayat. Melambangkan napas kehidupan. Cahaya kehidupan rohani yang terpancar melalui haknya Muhammad yang menjadi sumber kehidupan batin. Berarti siapa yang mengucapkan nama Muhammad karena ada hak di situ yang melambangkan hayat, jadi hidup. Ketika kita menyebut nama Muhammad dengan kecintaan, mahabbah, otomatis berselawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu akan mendapatkan hatinya menjadi hidup. Hatinya menjadi hidup. Seperti tersiram yang tadinya mati. Karena bahaya kalau orang yang hatinya mati. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Neraka, celakalah. Lil qasiyati qulubuhum, hati yang keras, hati yang mati. Makanya ketika kita baca sholawat itu bisa menyiram hati kita. Karena di situ ada nama Muhammad. Dalam nama Muhammad ada hak hayatul qalbi. Bisa menghidupkan hati kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu huruf yang kedua, ha. Kemudian huruf yang ketiga, mim. Mim yang kedua berarti ya. Mimnya ada dua berarti. Ini isyarah kepada majduh. Majduh ini kemuliaan, keagungan artinya. Jadi mim pertama menghimpun kesempurnaan. Kalau mim kedua adalah memunculkan kemuliaan. Jadi kalau mim pertama menghimpun kesempurnaan berarti menerima tajallinya Allah. Mim kedua memunculkan kemuliaan artinya memantulkan tajalli itu sebagai kemuliaan. Gitu. Jadi mim pertama nerima cahaya ilahi, mim kedua pancaran cahaya itu kepada makhluk. Kemuliaan, sifat, akhlak, perangai yang baik, kedudukan yang tinggi, syafaat, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mim yang kedua. Kemudian mim, ha, apalagi? Mim, ha, mim, dal berarti. Huruf yang keempat, dal. Dal ini ada dua rahasianya di dalam huruf dal. Yang pertama adalah dal itu artinya dalalah, yang menunjukkan jalan menuju Allah. Yang menunjukkan jalan menuju Allah. Kemudian yang pengertian dal kedua isyarahnya kepada dawam, cahaya petunjuk Nabi yang bersifat abadi. Kalau dal adalah dal yang pertama, dal yang artinya yang pertama menunjukkan jalan menuju Allah, petunjuk berarti. Kalau pengertian yang kedua dawam, cahaya petunjuk Nabi yang bersifat abadi. Sudah mah ada cahaya, cahayanya abadi.
Artinya ajaran Nabi tidak pernah mati. Cahaya petunjuk tetap hidup. Syafaat kekal hingga hari kiamat. Sirnya tidak pernah padam. Itu rahasia di dalam nama daripada Muhammad. Makanya kita kalau punya anak sebagai kita cinta kepada Nabi, namain dengan nama Muhammad. Gitu. Ada hadisnya, man walada lahu mauludun pasamahu Muhammad hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa mauludun fil jannah. Orang yang dilahirkan dinamakan Muhammad karena cinta kepadaku dan karena menginginkan keberkahan dengan nama itu, maka ia dan yang dilahirkan, orang tua dan anak yang dilahirkan itu yang dinamakan Muhammad fil jannah, dua-duanya akan masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya bagus kasih nama Muhammad. Muhammad Ja'far, Muhammad Zainuddin, banyak sekarang. Bahkan sekarang mah kasih nama itu panjang banget ya, panjang. Kalau kasih nama tanya dulu kepada yang ngerti, minta istikharahin sama guru, sama ustadz, sama kiai, gitu ya. Biar ada keberkahannya. Jangan ngambil di YouTube, takut salah. Saya pernah pengalaman ada orang yang udah kepalang dinamain, gitu ya. Ini saya nanya siapa namanya? Jaljalah, Juljilah, Siti Juljilah. Dia katanya lagi ngaji Quran, pas itu baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, lahir punya cucu dinamain Siti Zulzilah. Wah, padahal Zulzilah itu kan artinya goncangan. Itu karena kagak ngerti. Makanya harus tanya-tanya dulu biar ada keberkahan namanya. Kita sampaikan kepada yang ngerti, minta istikharah. Mudah-mudahan dengan namanya ini anak kita akan mendapatkan hidup yang barokah. Karena nama itu kan doa. Kalau kata orang barat mah apalah arti nama? Artinya nama. Tidak ada gunanya. Padahal nama itu menurut Islam adalah sebuah doa. Jadi penting nama itu. Itu nama Muhammad. Kemudian apa sekarang makna pengertian daripada Rasul? Ada Rasul, ada Nabi. War rasulu minal basyari, Rasul itu adalah dari manusia juga. Bukan dari malaikat, bukan dari jin, gitu ya. Minal basyar, seorang manusia. Zakarun, seorang laki-laki, bukan wanita. Kalau ada wanita ngaku Rasul, ini akidah kita. Tidak ada yang namanya Rasul itu seorang wanita. Ada ini mah wanita ngaku-ngaku jadi malaikat, gitu ya. Kemarin itu apa itu? Malaikat Jibril apa? Liaiden. Ini akidah kita adalah Rasul itu seorang laki-laki. Hurun yang merdeka, bukan hamba sahaya. Makanya ada namanya tertera di dalam Al-Quran tapi tidak termasuk Rasul. Siapa itu? Luqmanul Hakim. Kenapa? Karena dia itu adalah tadinya seorang hamba sahaya. Maka tidak bisa dijadikan seorang Rasul. Syaratnya seorang Rasul itu hurun, adalah manusia yang merdeka. Uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya bisyar'in, dengan membawa syariat. Wa umira bitablighihi,
dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Wa illam yakun lahu kitabun wala naskun, walaupun dia tidak punya kitab atau lembaran-lembaran yang isinya berupa wahyu. Seperti siapa? Yusha alaihi salam, seperti Nabi Yusha alaihi salam, dia itu tidak punya kitab, dia itu hanya meneruskan daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Yusha ini kan adalah murid daripada Nabi Musa. Masih keturunan para nabi juga Bani Israel. Yusha bin Nun. Kalau bahasa sebelah sono disebutnya Yusha itu Joshua. Ada yang namanya Joshua itu. Itu kalau dalam Islam Yusha, Nabi Yusha. Kalau orang sono malah ngomongnya Joshua. Kayak Nabi Yusuf, kalau belah sono ngomongnya apa? Yosef. Ibrahim, Abraham. Apalagi itu. Daud, David. Apalagi yang ada? Hah? Moses, Musa ya? Iya. Ya Yusha, Joshua itu. Suka ada Joshua itu. Artis malah ya? Iya dulu. Itu Nabi Yusha. Nabi Yusha itu adalah murid daripada Nabi Musa. Yang dididik oleh Nabi Musa untuk menjadi penggantinya. Ketika lepas daripada kejaran daripada Fir'aun, melewati lautan merah yang terbelah, gitu ya. Selamat dari itu, kemudian Allah menjanjikan tanah di Yerusalem, gitu ya. Nah, akhirnya itu Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk menuju kepada Yerusalem itu, negeri yang dijanjikan bahasanya, gitu ya. Tapi di situ kan ada rintangan, harus melewati satu kampung daerah yang daerah itu adalah dikuasai oleh orang-orang yang bengis, Jabbarin. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang kuat. Ketika umatnya Nabi Musa disuruh berperang, jihad, ngomongnya apa? Ngeledek sama Nabi Musa. Udah kamu aja berdua yang perang, kami nungguin di sini. Kan itu bangsat banget umat yang begitu. Akhirnya oleh Allah dihukum, ditempatkan di suatu jurang Tih namanya selama 40 tahun. Disitulah Nabi Musa meninggal dunia, kemudian digantikan kepemimpinannya oleh Nabi Allah Yusha. Barulah bisa keluar dari situ. Akhirnya Nabi Yusha dengan umatnya yang terpilih, dipilih dulu sama Nabi Yusha. Kira-kira kalau pengantin baru mah kagak boleh ikut terpilih. Kalau yang baru nikah, belum malam pertama, gak boleh ikut perang. Takut gak konsentrasinya kurang nanti. Kemudian laki-laki yang lagi ngebangun rumah belum selesai, jangan ikut perang. Diseleksi itu. Karena nantinya gak ikhlas, gitu ya. Mikirin belum beres rumah, gitu ya. Kemudian yang ketiganya, kata Nabi Yusha, gitu ya. Kalau punya ternak yang lagi hamil, lagi nungguin lahirannya, jangan ikut perang. Nanti tidak fokus perangnya. Makanya pilihan yang ikut Nabi Yusha, yang ikhlas untuk berperang, akhirnya kan mendapat kemenangan. Selama 6 bulan di negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang bengis, Jabbarin, untuk bisa ke masjid apa? Palestina itu? Al-Aqsa. Daerahnya disebut apa itu? Daerahnya Yerusalem. Nah itu untuk menuju ke situ itu melewati daerah itu.
udah bisa akhirnya berperang dengan itu, mendapatkan kemenangan, masuk lagi ke situ, ke masjid, gitu ya. Ada yang menghadang lagi di situ, akhirnya perang lagi. Sedangkan pas waktu masuknya itu adalah hari Jumat. Perang belum selesai sampai mau maghrib. Sedangkan syariat daripada Nabi Musa, kalau hari Sabtu nggak boleh perang, haram. Wah gimana ini, udah malam Sabtu nggak boleh perang, haram hukumnya, syariatnya. Makanya Nabi Musa itu bisa menahan matahari, jangan dulu tenggelam. Karena perang belum selesai. Kalau keburu maghrib, ntar ini kaum umatnya ini loyo. Artinya tidak semangat lagi. Karena perang di hari Sabtu itu termasuk yang diharamkan syariatnya. Makanya Nabi Musa itu bisa menahan matahari, jangan dulu tenggelam. Itu mukjizat Nabi Musa alaihis salam. Maka Nabi Musa tidak ada kitab, tidak ada suhuf, tapi Nabi Musa meneruskan syariat daripada Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diberikan wahyu oleh Allah dengan membawa syariat untuk disampaikan kepada umat. Itu namanya Rasul. Fa'ilam yu'mar bitabligi panabiyun, apabila tidak diperintahkan oleh Allah untuk mentabligkan, untuk menyampaikan kepada umat, panabiyun, maka itu adalah namanya nabi. Tapi jadi kalau nabi itu tidak diperintahkan untuk mentabligkan, kalau Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk ditablighkan, untuk disampaikan kepada umat. Makanya antara nabi dan rasul ini kalau menurut ilmu mantiknya disebut umum khusus bil itlaq. Artinya kullu rasul bani nabiyun, kullu rasulin nabiyun walaisa kullu nabiyin rasulan. Setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Itu hubungan yang begitu namanya umum khusus bil itlaq. Kayak model kita masuk ke warteg. Masuk ke warteg. Kalau kita masuk ke warteg, minta makan, dikasih makan, gitu ya. Kemudian dikasih teh hangat. Udah pasti dikasih air, teh hangat, gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke warteg mintanya air doang, dikasih makan enggak? Enggak. Tuh, modelnya begitu. Kalau dia mintanya makan pasti dikasih air. Tapi dia minta air enggak pasti, enggak bisa dikasih makan. Sama dengan nabi dan rasul. Setiap rasul itu adalah nabi, tapi tidak setiap nabi bisa dikatakan rasul. Itu umum khusus bil itlaq. Atau seperti insan hayawan. Insan itu manusia, hayawan. Insan dan hayawan. Setiap manusia insan itu pasti hayawan. Tapi tidak setiap hayawan itu insan. Karena hayawan itu ada yang bukan insan. Ada yang bukan manusia. Binatang termasuk hayawan. Nah itu termasuk contoh seperti nabi dan rasul. Umum khusus bil itlaq. Ada lagi umum khusus biwajhin. Contohnya seperti insan dan abyad. Manusia dan putih. Bisa kumpul insan abyad. Manusia putih. Adanya di mana? Orang bule. Tapi bisa berpisah satu persatunya daripada itu. Insan tapi bukan putih. Ada enggak? Ada. Orang negro. Insan tapi tidak putih.
Atau putih tapi tidak insan, ada seperti tembok putih bukan insan. Itu hubungan lapan itu dinamakan umum khusus min wajhin. Nah, jadi kita di sini menjelaskan antara Rasul dengan Nabi. Perbedaannya, kalau Rasul adalah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat, kalau Nabi tidak diperintahkan untuk mentabligkannya, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu Nabi. Maka warasulu abdulu minan nabi ijma'an. Rasul itu lebih utama daripada Nabi. Itu udah kesepakatan para ulama. Wasoha khobarun anna adadal anbiya alaihi mussalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ada sahih hadisnya bahwa bilangan para nabi itu jumlahnya ada 124.000. Sedangkan wa anna adada rusul salasumi'atin wa khamsata asyara, bilangannya ada 315. Ada satu riwayat 313. 313 itu sama dengan jumlahnya sahabat ketika perang Badar. 313. Dan ada isyaratnya 313 itu. 300 itu menunjukkan kepada keteguhan hati. Kemudian 13-nya, satunya adalah tauhid. 3-nya adalah makom daripada syariat, tarekat, hakikat. Tuh, 313. Yang 124.000 itu jumlah para nabi. Itu juga ada isyarahnya. 124.000. Satunya tauhid, 2-nya syariat, 4-nya kaifiat beramalnya. Ada madhab Hanafi, Sambali, Syafi'i. Satu lagi apa? Maliki. 124. 1000-nya adalah kemajemukan ragam manusia. Jadi tauhid dan syariat, kemudian kaifat beramalnya itu sesuai dengan ragam atau kemajemukan manusia yang ada di muka bumi. Itu isyarah dari 124.000. Makanya yang 124.000 ini dipres jadi 313 yang Rasul tuh. Yang 313 diseleksi lagi. Yang ada tertera di dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul. Jadi yang wajib secara tafsil untuk bisa mengetahui, wajibnya 25 Nabi. Rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, gitu ya. Yang biasa anak-anak itu kalau sholawatan, ya, itu 25 Nabi. Dipres lagi, diseleksi lagi. Apa? Ulul azmi. Seleksi lagi tuh 5. Jadi 5 itu adalah manusia yang mempunyai keteguhan hati. Termasuk daripada Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca kata Muhammad dengan membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka akan Allah berikan hatinya hidup. Karena di dalam kata Muhammad ada ha yang artinya adalah hayat, napas kehidupan. Bisa menghidupkan hati kita. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbanyak sholawat supaya hati kita bisa hidup. Karena bahaya kalau hati kita mati. Hati kita mati ya keras. Hati yang keras itu
ada ancamannya di dalam Al-Quran. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang yang hatinya keras, orang yang hatinya mati. Kalau orang yang hatinya mati udah kagak mau ibadah, susah. Makanya hati-hati orang yang hatinya keras. Cirinya nih, cirinya hati yang keras itu la yata'assaru bil mau'izah, tidak tersentuh oleh nasihat. Artinya apa? Ngedengerin nasihat, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kagak kepake. Itu hatinya keras. Kemudian ada lagi cirinya, la yalinu qalbuhu inda zikrillah, tidak lembut ketika mendengar Allah. Ketika disebutkan Allah, ketika kita berzikir menyebut nama Allah, tidak ada sedikit pun ngaruh sama hati kita, tidak ada sedikit getaran. Maka itu hatinya berarti keras. Jangan nunjuk orang, kita ajak introspeksi diri. Kita kira-kira hatinya keras apa lembut ini? Kemudian cirinya lagi orang yang hatinya keras itu yumilu ila dunya wa yaghfulu anil akhirah. Condongnya sama dunia, lupa sama akhirat. Itu berarti hatinya keras. Sholat kagak, dunia aja. Berangkat subuh, pulang jam 12 malam. Kerja. Sholat mah kagak. Itu orang yang condongnya ke dunia. Orang yang begitu ciri daripada hatinya keras. Kalau hatinya lemah lembut mah, hatinya kagak keras. Ketika ada panggilan Allah, dia mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ini mah kagak diem baik, kagak mau sholat, kagak mau melaksanakan kewajiban. Apalagi bentar lagi nih bulan Ramadan puasa. Dagang mah dagang, puasa mah jalan, puasa mah kagak. Itu ya. Banyak orang yang mencari dunia tapi melupakan kewajiban. Ini termasuk orang yang keras hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi cirinya nih, qalilur rahmati alal khalqi. Sedikit sekali kasih sayang sama makhluk. Sama makhluk sedikit kasih sayangnya, kagak ada empatinya. Jangankan sama namanya manusia, jangankan sama binatang, sama manusia aja nggak ada empatinya. Ini hatinya keras, gitu. Ada kucing main tendang aja, kagak punya salah apa-apa. Saking dendamnya sama kucing, dulu pernah makan daging ayam, gitu ya. Akhirnya kita dendam sama kucing. Ada kucing tendang. Padahal bukan dia yang malingnya. Nah itu tidak ada sedikit kasih sayang terhadap makhluk. Kemudian ada lagi ciri orang yang hatinya keras. Apa itu? Kasirudz dzunubi ma'al istihanah. Dosa tapi meremehkan dosa. Kagak ngerasa berdosa. Dia berbuat dosa tapi tidak merasa dosa. Itu hatinya keras. Orang yang ninggalin sholat yang udah biasa, itu keras hatinya. Kenapa? Gak ngerasa dosa. Sholat gak lu? Enggak lah. Kemarin gak sholat ya? Enggak, biasa aja.
Begitu. Orang yang berbuat melanggar aturan Allah, tidak ada rasa sedikit pun merasa bersalah kepada Allah, merasa berdosa, itu hatinya keras. Maka harus kita tahu, cari sebabnya kenapa kita bisa begitu. Kenapa kita bisa keras hati? Ya karena memang banyak dosa, jarang zikir terutama. Kalau orang yang jarang zikir, hatinya keras. Terlalu cinta dunia, meninggalkan majlis ilmu. Ini termasuk orang-orang yang kagak mau duduk dengan orang-orang yang soleh. Gitu ya. Meninggalkan majlis ilmu, padahal ada waktu kesempatan, itu sebab daripada hatinya keras. Makan yang haram, kumpul dengan orang-orang yang suka melanggar aturan Allah, itu akan menjadi keras hati kita. Berarti obatnya ya sebaliknya. Kalau tadi sebabnya kita keras hati banyak dosa, berarti obatnya kita adalah banyakin taubat. Itu bisa meluluhkan hati kita. Banyak zikir, itu bisa melembutkan hati kita. Baca Al-Quran dan tadabbur, itu bisa meluluhkan hati kita. Bergaul dengan orang yang soleh, kumpul di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis zikir, itu bisa melembutkan hati kita yang tadinya keras, bisa menghidupkan hati kita yang tadinya mati. Karena di majlis ilmu ada bersolawat, di majlis ilmu ada kita berzikir kepada Allah yang bisa membersihkan hati kita. Obatnya lagi kalau kita pengen hati kita lembut, hati kita tidak keras, adalah menangis takut karena Allah. Tengah malam nangis. Kalau bisa kita tiap malam itu nangis. Kalau nggak bisa tiap malam, seminggu sekali dah nangis. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali kita nangis malam. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali itu mah mau lebaran nangis kagak punya baju. Kalau nggak bisa nangis, belajar nangislah tengah malam. Bangun tengah malam, jangan dulu masak Indomie. Ini mau tahajud, mau doa, masak dulu Indomie. Perut kenyang gimana mau nangis. Jangan dulu diisi itu perut. Kosongin dulu. Biar kita bisa nangis. Belajar nangis dulu dah. Kagak bisa nangis, nangis-nangisin dulu. Kata Imam Ghazali, kalau kita kagak bisa nangis, nangis-nangisin dulu dah. Pakai bawang gitu ya. Belajar nangis dulu gitu. Terseduh-seduh doa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba banyak dosa ya Allah. Nangis kita di situ. Nah, itu air mata yang keluar daripada ingatnya kita kepada dosa. Nangis karena Allah, nangis karena takut kepada Allah, maka ini air mata akan menjadi syafaat penolong kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah. Itu obatnya. Obatnya lagi adalah sedekah. Sedekah itu bisa menjadikan hati kita lembut. Perbanyak sodako. Karena sodako itu kan memberi. Memberi itu adalah menyenangkan orang lain. Artinya kita kasih sayang sama orang, sama makhluk. Maka tadi dikatakan bahwa ketika orang itu bisa kasih sayang terhadap sesama manusia ataupun kepada makhluk, itu bisa melembutkan hati kita. Dengan cara sedekah, memberi, itu bisa melembutkan hati kita. Ingat kepada mati, itu termasuk bisa melembutkan hati kita. Kalau kita, makanya sunnah di dalam kitab Qurtubi dijelaskan,
Kita itu harusnya itu zikir itu ingat mati. Gimana caranya? Atau sebut aja kata-kata mati. Beres kita zikir, zikiran sabada sholat, terus kita mau pulang nih, keluar dari masjid. Biar ingat mati, kita baca dulu 4 kali itu. Biasanya kita ngomong yang takut ingat ke mati itu omongannya apa? Mati. Kalau bahasa Arab kan maut. Pakai bahasa Arab, mangga maut, 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 maut. Udah. Atau bahasanya bahasa kita dah. Biar nyerap ke hati apa? Mati. Mati, 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 mati. Biar hati kita itu yang keras bisa lembek. Bisa lembut. Dengan mengingat mati. Dengan cara disebut. Atau kita biasanya yang ada orang meninggal itu disebutnya apa? Meninggal dunia apa mati? Yang lebih serem. Tewas. Mati kali ya. Mati. Kalau bahasa Arab maut. Maut, 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 maut. 4 kali aja. Minimal. Karena 20 kali minimal kita ingat mati sehari semalam. Berarti kalau 5 waktu kali 4. 20. 4 kali kita ingat mati. Maut, 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 maut. Tapi kitanya jangan hanya zohirnya saja. Kayak sholat. Kadang-kadang sholat kita zohirnya doang. Sedangkan nanti yang akan dipinta pertanggungjawaban bukan zohir. Tapi ruh. Kita sholat. Kadang-kadang jasad doang yang sholat. Ruh kita kagak sholat. Sedangkan nanti yang ditanya, yang dipinta pertanggungjawaban oleh Allah adalah ruh, bukan jasad. Makanya ketika kita sholat, ruh harusnya ikut sholat ruh kita. Gimana caranya? Caranya ketika kita sholat supaya ruh kita ikut sholat, ada rasa. Kira-kira ini kita nih sholat, ada rasa nggak? Kita sholat, ruku, Allahu Akbar. Ada rasa nggak ke ruku? Kadang-kadang kita mah kagak kerasa. Kerasa udah beres aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gue sholat ya. Harus kerasa. Baca Fatihah kerasa sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa. Ketika kita sholat ada rasa, itu berarti sholat kita dengan ruh kita. Ini mah kadang-kadang kita sholat kagak ada rasa. Sholat kita ruku kagak ada rasa. Sujud kagak ada rasa. Nah itu mah udah hafal kita. Harus ada rasa. Sujud ada rasa. Kerasa kita sujudnya. Ingat kita waktu sujud. Baca Fatihah kerasa. Ini mah kita kan sholat mana berjamaah kan ngandelin imam. Imam selesai ya selesai. Pas ingat-ingat udah selesai aja. Nah itu berarti kita jasad doang yang ruku, sujud kagak kerasa. Kerasa ketika beres sholat. Nah itu berarti jasadnya aja kita sholat. Tidak dengan ruh. Makanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada golongan yang selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Sehingga hidup kita ada selalu di dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, mangga. Ya, mangga Pak.
Kurang kedengerannya. Ya. Ada kemuliaan, ya. Dengan Ahmad. Oh, ada lagi, ada. Nanti akan ada nama Muhammad itu kan ada selain nama Muhammad yang tertera di dalam kitab Injil atau Taurat itu Ahmad. Bahkan di Al-Quran juga mim ba'di hismuhu Ahmad. Ada kata Ahmad. Itu beda lagi nanti isyarahnya. Ini yang dimaksud adalah mim yang kedua daripada kata nama Muhammad. Isyarah mim yang kedua dari kata Muhammad itu adalah al-majdu, adalah majduhu, kemuliaan daripada Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kata Muhammadnya, nanti Ahmad ada lagi isyarahnya. Nanti pada kesempatan yang lain bisa kita bahas kata Ahmad itu ya, dalam tasawuf ada itu ya. Kata ini yang diterangkan di sini Muhammad dulu. Mim yang pertama itu isyarahnya adalah majma'al kamal, pusat kesempurnaan. Mim yang kedua ini adalah al-majdu atau majduhu, kemuliaan daripada Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majdu ini adalah dari kata Muhammad, bukan dari Ahmad. Kalau nama Ahmad nanti ada lagi gitu. Isyarahnya gitu ya. Cukup? Ya. Ada lagi? Satu lagi? Cukup ya? Cukuplah. Kita doa sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha.